Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan sing riyen tentang masalah sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li syakhsi idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna bi akmalil halati. Gak usah saya kasih makna koyo pondokan. Boleh wis padha lulus kabeh teko pondok. Wa yanbaghi li syakhsi idza shalla alaihi, apabila seseorang membaca sholawat kepada Nabi. Tujuan sholawat itu adalah kita mengagungkan Nabi. Untuk itu, karena kita mengagungkan Nabi yang agung, maka kita harus dengan menjaga cara-cara yang sempurna. Jayagai mainan. Sholawat neka meliputi hadroh, meliputi sholawat kedibi, meliputi sholawat bersama. Pokoknya pun acara sholawatan neka jek sampai tak ngangguin napa keadaan sing sempurna neka caranya. Takut napa takut Rasulullah neka tak nerima. Berarti mun kita neka bersolawat dumateng Nabi yang agung, kita dalam keadaan kurang mengagungkan, berarti kita itu menghina. Berarti menghina. Kalau menghina, jangan mengharap barokah, jangan mengharap faedah daripada sholawat. Apabila kita itu sudah melakukan bersolawat kepada Nabi dengan cara yang baik, dengan akhlak-akhlak yang mulia, kita jangan khawatir. Di mana kita bersolawat, maka dari tempat kita bersolawat, ini bacaan itu langsung dijadikan oleh Allah berupa aroma yang sangat rukum, sehingga sampai menembus ke aras. Setiap aroma ini melewati batas-batas langit 1 ke langit 2, langit 2 ke langit 3 dan seterusnya, maka malaikat-malaikat yang menghirup aroma sholawat tersebut, maka semuanya serentak dengan mendoakan, memohonkan maaf kepada pembacanya. Lah ini keuntungannya sholawat. Ini apabila membacanya sholawat dengan baik. Tapi kalau membacanya sholawat dengan baik, kita tidak dapat keuntungan seperti itu. Eman-eman ya. Nanti caranya bagaimana? Sempurnanya keadaan yang harus kita lakukan di waktu kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mutatahhiran mutawaddi'an, yaitu dengan keadaan bersuci, suci pakaiannya, suci badannya, ya, termasuk mari kencing harus cewek ya. Jangan sampai kadang-kadang ada orang kebelet nguyuh langsung nguyuh di mana saja berada, langsung tanpa melakukan pencucian diri, itu jangan sampai. Mutatahhiran harus bersuci, mutawatian punya wudu, suci dari najis juga suci dari hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Hadas itu kan ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu tato corone maca sholawat. Mustaqbilal kiblati, sambil menghadap kiblat. Kalau memang situasinya, kondisinya memang memungkinkan menghadap kiblat bersama. Mutafakiran fi dzatihi as-saniyah, sambil memfikirkan, membayangkan, menghadirkan, mengenali diri Rasulullah yang mulia, yang bagus. Li ajli bulughin nawal, tujuannya supaya apa yang kita harapkan dari faedah-faedah sholawat itu nyampe kepada kita. Wal umniyah, dan harapan. Wa ayuratilal huruf, dan semoga dan supaya haruf-harufnya membacanya dengan jelas, ditartil. Termasuk ta'zim, kalau membaca lagu-lagu jangan ikut lagu-lagu yang kurang begitu mengagumkan, goyang dompet atau apa itu. Nah ini berarti merusak sholawatannya. Terus gak usah joget-joget, gak usah rami. Terus nyuwun sewu, kalau sholawat sudah dimulai, tolong rokok jangan dinyalakan. Nah ini eman-eman, kita mau bersolawat bersama itu ada bonus besar,
Mungkin kalau kita sendiri nggak sempat pada saat acara sholawatan kita merokok, jangan. Kalau bisa nanti setelah selesai makan baru rokok. Waktu sholawatan peraih rokok. Nah, kira-kira kan yo insya Allah sanggup semua ya. Kita kalau cuma eman rokok tapi kehilangan faedahnya sholawat, masya Allah, nanti kita takut-takut ditemani rokok kan gitu ya. Mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah SAW. Wa alla yu'ajjila, jangan tergesa-gesa kalau mau sholawat, ja'a buru, santai. Sholawat itu kan supaya kita dapat kenikmatan yang berupa ketenangan. Lah tenang itu harus dengan cara yang santai. Untuk itu kita itu di mana saja itu belajar senang, latihannya dengan santai, sendiri tetap santai, dengan banyak teman tetap santai. Santai itu termasuk nikmat. Lalu ini penting santai. Nah, termasuk sholawat ini bisa menenangkan hati kita, bisa menenangkan suasana kita. Wa alla yu'ajjila fil kalimah, bacanya santai saja, nggak usah keburu. Termasuk baca Al-Quran juga begitu, apalagi Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu wajib dibaca dengan warattilil Qur'ana tartila. Secara khusus perintah dari Allah baca Al-Quran itu dengan tartil, karena dengan Al-Quran kita mengagungkan Allah yang maha agung. Membaca sholawat kita mengagungkan manusia yang agung. Untuk itu dengan tartil, kalimatnya sing bagus. Boleh dengan di lagu-lagu, boleh disertai dengan terbang, boleh, karena semuanya ini akan menjadi syiar. Syiar itu di dalam Al-Quran diterangkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Orang yang memperhatikan syiar-syiar agama itu akan mendapatkan bagian ketakwaan. Nah ini penting. Termasuk sholawatan bersama itu syiar, ngaji bersama syiar. Wis pokoknya kita berkumpul dalam tempat untuk kebaikan itu termasuk syiar agama. Insya Allah semuanya punya bagian kebaikan, semuanya akan meningkat ketakwaannya semuanya, jangan khawatir. Fa'ahsinu kama qala, sebagaimana Rasulullah berpesan khusus tentang membaca sholawat. Berarti kalau kita membaca sholawat dengan memperhatikan tata cara bersolawat, kita dapat pahala double-double. Satu, mendapatkan ganjaran karena kita melakukan sunnah Nabi. Nah ini untuk itu penting kita melakukan membaca sholawat dengan baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, idza shallaitum alayya fa ahsinus sholata. Apabila kalian bersolawat kepada aku, maka perbaguslah solawat kepadaku. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Karena kalian belum tahu bahwa bacaan sholawat kalau bagus itu nanti akan sampai kepada saya. Seumpama kita membaca Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan hadirnya hati Rasulullah menjawab, kita dapat jawaban satu kali dari Rasulullah, dengan salam kepada kita dijawab dengan salam dari Rasulullah, berarti kita dapat keselamatan dunia akhirat. Itu kalau satu kali. Mulanya penting kita itu menjaga hal-hal yang seperti mengagungkan Nabi. Jangan ngawur ya, jangan ngawur. Fakulu, bagaimana caranya? Di antaranya sholawat yang baik. Dan ini bacaan sholawat ini karena ini dari Rasulullah, ini sebagian ulama mengatakan ini sholawat yang kelasnya termasuk terbaik. Fakulu, maka katakanlah Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin. Ini sholawat dari Rasulullah. Sampan bawangane ka iso iki liyane gak apa-apa kaya sholawat. Sholawat mulai yang pendek, yang super pendek sampai yang panjang semuanya baik. Sing penting carane maca sing apik. Ngoten. Dilu ora apa-apa iso suwe tambah apik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu terpendek, dikurangi serai iso. Muhammad gak dadi sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Terus ini mumpung bahas bab sholawat, nanti juga insya Allah ada keterangan kalau ada bacaan tentang nama Nabi, baik itu Muhammad atau Ahmad atau yang lainnya, karena namanya Nabi itu banyak ya. Apabila kita itu mendengarkan bacaan mendengarkan nama Nabi disebut,
maka kita jangan pernah diam. Kalau kita diam mendengarkan baca nama Nabi disebut, kita kategori bakhil, cerek, medit. Dan itu pernah istri Aisyah itu ada kejadian, dan itu asal usulnya tentang bakhil diucapkan oleh Nabi untuk orang-orang yang tidak mendengarkan, tidak memperhatikan pada saat mendengarkan namanya Nabi Muhammad disebut. Untuk itu jawabannya, kalau ada sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi, terserah kita ya. Yaitu Siti Aisyah pas tepat menjahit, pas tepat di waktu itu agak gelap, kemudian jarumnya ini jatuh, dan pada saat mencari tidak menemukan. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke ruangan tersebut, langsung cahaya terangnya luar biasa, sehingga jarum yang dicari ketemu. Kemudian Siti Aisyah kagum dengan terangnya cahaya tersebut. Akhirnya Rasulullah menjawab, ada orang yang tidak bisa melihat saya. Masa Rasulullah cerahnya seperti ini kok sampai nggak bisa melihat? Ya, itu orang bakhil. Siti Aisyah kurang paham siapa yang dimaksud bakhil Rasulullah, yaitu orang yang apabila mendengarkan suara saya tidak memperhatikan, tidak menjawab dengan sholawat kepada saya. Loh ini, untuk itu kita ojo sampai pada saat sholawat dibaca dimulai kita bicara sendiri. Eman kita hadir di tempat bacaan sholawat itu sudah termasuk langka, sudah istimewa. Untuk itu kita pulang harus membawa oleh-oleh, jangan sampai kita tidak membawa oleh-oleh apa-apa. Nah, untuk itu lah ini semuanya kan karena kita dapat ilmu. Lane ilmu itu masya Allah luar biasa. Saya nggak akan panjang-panjang, cuma satu hadis saja. Wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmati. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yaghbitu fil awwalun wal akhirun. Rawahu Tirmidzi, rawahu Dailami mauqufan. Wis selawate gak ngira dihafalno sampai diwaca ping 10 gak ono sing hafal balik. Gak merendahkan, insyaallah boleh apa wis ngantuk masalahe. Ya. Sudah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Akan saya tambahi sedikit. Ini ada sholawat ini apabila dibaca saat pada saat waktu isya. Waktu isya itu mulainya ya mulai waktu isya, azan isya itu waktu isya masuk sampai habis, berarti sampai masuk waktu subuh hampir itu. Itu kalau dibaca oleh membaca 400 kali, 400 segoni ki sholawat sing pendek, sing penting 400. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala boleh. Cuma kalau bisa dilengkapi, senajan pendek tapi lengkap. Seperti apa? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk. Nah, itu dibaca 400, waktunya habis isya. Insya Allah nek sampean rutin, selama kita masih mengharapkan hidup, berarti artinya setiap isya kita masih punya kesempatan untuk membaca. Sampean baca, insya Allah rezeki ini sampai nyumber koyok sumberan. Ora enak ya. Ya tetap usaha, tetap ojo-ojo sholawat tok akhirnya salah paham. Tahu saya nyambut gawe sholawat tok usir mbean sare mertua. Nah bahasa kok ITG maimun ngono ya ngono, tapi aja ngono lho. Masyaallah, ini sholawat. Yang penting begini kesimpulannya tentang sholawat, masalah apapun, kesulitan apapun, kesusahan apapun, itu sampean baca sholawat. Caranya tadi ambil wudhu, terus kita berpakaian yang bersih, yang suci. Kalau bisa sambil pakai minyak wangi, terus kemudian pakai siwak. Siwak ini penting sekali ya. Siwak ini supaya dipakai terus. Iman sama membaca sholawat satu kali tanpa pakai siwak. Ini kalau sampai membacanya pakai siwak sebelumnya, maka 70 kali itu masih kalah dengan satu kali.
Jadi siapkan siwak. Kalau pergi ke Probolinggo, cari mana toko yang menjual siwak. Kalau sampai bingung, titip Ustadz Sulaiman, insya Allah pengalaman toko-toko siwak. Kalau bisa gratis insya Allah. Nah, ya gratis nanti nunggu umroh dulu atau haji dulu. Nah, jadi sampai nanti kalau umpamanya ditakdirkan umroh atau haji, sampean utamakan yaitu gawa oleh-oleh siwak kowe. Ini jelas manfaatnya. Jok gawa oleh-oleh mangkok bot-boti, ya akhirnya gawe bakso tok ae, akhirnya kena sakit gara-gara kebanyakan bakso. Siwak ini lebih penting ya. Siwak ini kalau dibuat melakukan ibadah dan sebelumnya melakukan siwak, maka nilainya langsung meningkat sampai 70 kali lipatnya. Kan eman kan, ini berarti ada keistimewaan. Karena apa? Karena ada sunnah Nabi. Ada yang bawa siwak? Alhamdulillah. Yang belum, mudah-mudahan ingat siwak, ingat siwak, ingat siwak. Lah ngono loh. Ono lagu kan itu ya. Cuma lagunya nggak ingat siwak, diganti ingat siwak untuk bersolawat. Nah, gitu. Solawat ini siwak. Ini supaya nggak malam-malam. Cukup insya Allah 10 menit tadi insya Allah. Yes, kalau ada kekurangan mohon maaf. Semua insya Allah dapat barokahnya majelis insya Allah. Al-Adhaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.